Tim SAR Gabungan Kecelakaan Pesawat ATR 42500 di wilayah Gunung Bulu Sarong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel, dibagi menjadi 9 kelompok Search and Rescue Unit SRU pada hari keempat operasi SAR, Selasa, 20 Januari 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Mission Coordinator SMC, Muhammad Arif Anwar, menjelaskan 9 tim itu akan memfokuskan pencarian pada sektor-sektor yang telah terpetakan. Sektor-sektor itu dipetakan berdasarkan koordinat temuan korban, barang milik korban, serta bagian badan pesawat. Arif menjelaskan tim SRU-1 hingga SRU-5 akan melaksanakan penyisiran di beberapa terapan yang menjadi titik temuan awal. Titik tersebut antara lain lokasi korban pertama, serpihan dan jendela pesawat, mesin pertama dan tangga kursi, lokasi temuan korban kedua beserta barang pribadi, hingga area sayap dan mesin kedua pesawat di sekitar air terjun. Sementara itu, SRU-6 mengecek lanjutan lokasi ekor pesawat yang berada di kedalaman sekitar 200 meter. Sedangkan proses evakuasi, SRU-7 melaksanakan pemindahan korban menuju area persawahan Kampung Baru dengan pengamanan jalur evakuasi oleh SRU-8. Kemudian dari sektor udara, SRU-9 akan melaksanakan penyisiran menggunakan unsur helikopter dari Lanut Hasanuddin menuju kawasan Pegunungan Bulu Sarong untuk menyisir seluruh sektor pencarian dan memperkuat pemetaan lokasi bagi tim darat. Seluruh SRU bekerja berdasarkan data koordinat dan hasil temuan di lapangan. Medan yang curam dan cuaca ekstrim masih menjadi tantangan, namun operasi tetap dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan personel, kata Arif dalam keterangan resmi Basarnas pada Selasa, 20 Januari 2026. Dia menjelaskan fokus utama pencarian hari keempat diarahkan pada penyisiran lanjutan lokasi temuan, baik barang-barang milik korban maupun bagian-bagian pesawat. Pada hari keempat operasi, tim SAR gabungan kembali menyisir area-area yang sebelumnya telah ditemukan barang milik korban dan serpihan pesawat, kata dia. Penyisiran dilakukan secara bertahap dan terukur menyesuaikan rencana operasi, pungkasnya. Operasi SAR itu melibatkan unsur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta potensi SAR lainnya. Evakuasi 2 korban. Tim SAR sebelumnya telah menemukan 2 dari 10 orang yang menjadi korban kecelakaan pesawat rute Yogyakarta-Makassar, yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak pada Sabtu, 17 Januari 2026. Korban pertama berjenis kelamin laki-laki ditemukan di jurang sedalam 200 meter di kawasan puncak Gunung Bulu Sarong pada Minggu, 18 Januari 2026, pukul 13.43 WITA. Sehari setelahnya, tim SAR juga menemukan 1 orang korban lain berjenis kelamin perempuan pada Senin, 19 Januari 2026, pukul 14 WITA di jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi kedua korban menghadapi tantangan kondisi cuaca berupa hujan, angin kencang, dan kabut serta terjalnya medan menjadi tantangan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memanfaatkan Golden Time untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Sarong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafie mengatakan saat ini, fokus utama operasi SAR diarahkan pada pencarian dan evakuasi korban dengan memanfaatkan Golden Time, yaitu 3 hari sejak kejadian. Dia menyampaikan, kecepatan penemuan lokasi menjadi modal penting dalam upaya penyelamatan korban. Kurang dari 24 jam sejak kejadian, tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Saat ini kami memaksimalkan Golden Time pencarian dengan harapan besar seluruh korban dapat ditemukan dan dievakuasi, khususnya dalam kondisi selamat, ujar Muhammad Syafie dalam keterangannya, Selasa, 20 Januari 2026. Ia menjelaskan, hingga saat ini tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban. 1 korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan pada hari sebelumnya, Minggu, 18 Januari 2026, dan hari ini, Senin, 19 Januari 2026, kembali ditemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan. Namun demikian, perlu kami tegaskan bahwa proses identifikasi korban bukan menjadi kewenangan Basarnas dan akan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai prosedur, tegasnya. Menurut Syafie, lokasi kejadian berada di medan yang sangat ekstrim,
berupa tebing curam dengan perkiraan posisi korban berada di kedalaman sekitar 500 meter dari puncak, sehingga menuntut kehati-hatian dan teknik evakuasi khusus. Tantangan terbesar yang dihadapi tim SAR gabungan saat ini adalah kondisi cuaca dan alam yang sangat ekstrim. Kabut tebal, medan terjal, serta perubahan cuaca yang cepat menjadi faktor penghambat utama dalam operasi. Jelasnya, Basarnas sendiri memprioritaskan evakuasi melalui jalur udara. Namun, upaya tersebut belum dapat dilaksanakan karena jarak pandang yang sangat terbatas akibat kabut tebal di sekitar lokasi kejadian. Evakuasi melalui udara menjadi prioritas, tetapi hingga saat ini belum memungkinkan. Oleh karena itu, kami mengoptimalkan unsur darat yang secara bertahap melakukan pencarian dan upaya evakuasi, ungkap Sheffy. Ia menambahkan, proses evakuasi masih terus berlangsung. Pencarian terhadap korban akan terus dilakukan dengan memaksimalkan tim rescue darat yang telah mengenal dan menguasai jalur sementara terus berupaya menembus medan untuk menjangkau seluruh titik yang diduga menjadi lokasi korban. Ini adalah misi kemanusiaan. Seluruh personel SAR gabungan bekerja dengan penuh dedikasi, kehati-hatian, dan semangat kebersamaan. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar operasi ini diberikan kelancaran dan keselamatan, pungkasnya. Operasi SAR akan terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan personel, hingga seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, memanfaatkan Golden Time untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR-42-500 di lereng Gunung Bulu Sarong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Sheffy mengatakan saat ini, fokus utama operasi SAR diarahkan pada pencarian dan evakuasi korban dengan memanfaatkan Golden Time, yaitu 3 hari sejak kejadian. Dia menyampaikan, kecepatan penemuan lokasi menjadi modal penting dalam upaya penyelamatan korban. Kurang dari 24 jam sejak kejadian, tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Saat ini kami memaksimalkan Golden Time pencarian dengan harapan besar seluruh korban dapat ditemukan dan dievakuasi, khususnya dalam kondisi selamat, ujar Muhammad Sheffy dalam keterangannya, Selasa, 20 Januari 2026. Ia menjelaskan, hingga saat ini tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban. 1 korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan pada hari sebelumnya, Minggu, 18 Januari 2026, dan hari ini, Senin, 19 Januari 2026, kembali ditemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan. Namun demikian, perlu kami tegaskan bahwa proses identifikasi korban bukan menjadi kewenangan Basarnas dan akan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai prosedur, tegasnya. Menurut Sheffy, lokasi kejadian berada di medan yang sangat ekstrim, berupa tebing curam dengan perkiraan posisi korban berada di kedalaman sekitar 500 meter dari puncak, sehingga menuntut kehati-hatian dan teknik evakuasi khusus. Tantangan terbesar yang dihadapi tim SAR gabungan saat ini adalah kondisi cuaca dan alam yang sangat ekstrim. Kabut tebal, medan terjal, serta perubahan cuaca yang cepat menjadi faktor penghambat utama dalam operasi. Jelasnya, Basarnas sendiri memprioritaskan evakuasi melalui jalur udara. Namun, upaya tersebut belum dapat dilaksanakan karena jarak pandang yang sangat terbatas akibat kabut tebal di sekitar lokasi kejadian. Evakuasi melalui udara menjadi prioritas, tetapi hingga saat ini belum memungkinkan. Oleh karena itu, kami mengoptimalkan unsur darat yang secara bertahap melakukan pencarian dan upaya evakuasi, ungkap Sheffy. Ia menambahkan, proses evakuasi masih terus berlangsung. Pencarian terhadap korban akan terus dilakukan dengan memaksimalkan tim rescue darat yang telah mengenal dan menguasai jalur sementara terus berupaya menembus medan untuk menjangkau seluruh titik yang diduga menjadi lokasi korban. Ini adalah misi kemanusiaan. Seluruh personel SAR gabungan bekerja dengan penuh dedikasi, kehati-hatian, dan semangat kebersamaan. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar operasi ini diberikan kelancaran dan keselamatan, pungkasnya. Operasi SAR akan terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan personel, hingga seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.